Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi pembelajaran fisika, yaitu masih kita bahas di bab 1 hakikat ilmu fisika dan pengukuran, ya. Kemarin sudah kita bahas 3 subbab, ada hakikat ilmu fisika, pengukuran, dan angka penting. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang besaran dan satuan dan juga besaran vektor. Lanjut, besaran dan satuan. Jadi besaran berdasarkan satuan dibagi dua. Ada besaran pokok, ada juga besaran turunan. Jadi besaran pokok adalah besaran-besaran inti yang ada di dalam fisika. Jadi ada 7 besaran pokok. Ini harus kalian hafal dan harus kalian ingat selalu. Jadi besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Berarti besaran turunan adalah besaran di luar besaran-besaran pokok, ya. Ada luas, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Ada dimensi besaran. Jadi untuk dimensi itu karena kita hanya menggunakan besaran pokok. Jadi ntar hasil besaran turunan itu adalah dimensinya hasil kali dari besaran-besaran pokok. Panjang dengan dimensi L, massa dengan dimensi M, waktu dengan T, suhu theta, kuat arus I, intensitas cahaya J, jumlah zat N. Nah, ada contoh seperti ini. Tentukan dimensi dari kecepatan dan luas. Untuk dimensi kecepatan, jadi kecepatan itu kan yang sudah kita tahu, itu kecepatan adalah jarak dibagi waktu, ya. Maka jarak itu merupakan panjang dengan dimensinya L. Kita tuliskan L per waktu. Waktu itu dimensinya T. T besar. Maka kalau kita tulis jadi dimensinya L, T-nya naik ke atas. Jadi T pangkat min 1. Itu adalah untuk dimensi kecepatan. Dan untuk luas itu adalah panjang kali lebar biasanya, kan? Maka panjang itu dimensinya apa? Dimensi panjang adalah L. Lebar itu dimensinya sama seperti panjang, berarti L juga. Maka untuk dimensi luas, L kali L, jadinya L pangkat 2. Itu adalah untuk dimensi luas, oke? Lanjut. Nah, selanjutnya ada besaran vektor. Sebelumnya, definisi besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Ingat ya, skalar itu hanya memiliki nilai, tapi dia tidak punya arah. Contohnya, semua besaran vektor, energi, kelajuan, usaha, luas, daya, volume, dan lain-lain. Nah, yang kedua, besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi perbedaannya, kalau skalar itu tidak memiliki arah, sedangkan besaran vektor itu dia memiliki arah. Contohnya ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, medan magnet, dan lain-lainnya. Nah, ini ada resultan vektor. Beberapa vektor dapat dijumlahkan menjadi vektor yang disebut adalah resultan vektor. Jadi penjumlahan vektor itu bisa disebut sebagai resultan vektor. Resultan vektor dibagi menjadi dua. Kita bisa hitung besaran vektor itu bisa secara grafis, juga bisa secara analis. Atau grafis itu bisa secara digambarkan, atau analis itu secara hitungan. Nah, contoh penggambaran vektor. Di sini ada vektor A. Ada vektor A, vektor B, vektor C, ya. Ini untuk vektor A arahnya ke kiri atas, B ke kanan atas, dan B agak serong ke bawah kanan, ya. Jadi untuk ini adalah vektor positifnya. Jadi ketika dia vektornya negatif, lihat apa yang perbedaannya adalah dia arahnya berubah, ya kan? Yang tadinya yang A itu adalah ke kiri atas, maka untuk negatifnya dia itu jadinya ke kanan bawah, dan selanjutnya juga B dan C juga sama. Ketika arahnya berubah, maka arah vektornya juga berubah. Nah, yang selanjutnya adalah resultan vektor secara grafis. Jadi ada vektor A, vektor B, dan C terlihat seperti gambar, ya. Ada vektor A, vektor B, dan juga ada vektor C. Nah, di sini ada soal 1, 2, dan 3. Di mana untuk resultan yang pertama adalah gambarkan resultan vektor C dan B dengan metode jajar genjang. Yang pertama, ya, untuk vektor C kita gambarkan sesuai dengan soalnya. Lalu vektor B juga kita gambarkan berdasarkan soalnya.
Nah, untuk metode jajar genjang itu biasanya dikenal dengan buntut ketemu buntut. Jadi, buntut vektor pertama ketemu dengan buntut vektor kedua. Maka, kita gambarkan nih pencerminan vektornya ya. Vektor C dia di atas, tuh lihat dengan panjang yang sama, dan vektor B juga sama kita gambarkan. Maka, nanti resultannya kita tarik dari pangkal ujung vektor B dan C ke ujung kepala dari vektor B dan C. Maka, itu adalah resultan vektor C dan B. Yang kedua ada resultan dari C ditambah vektor B ditambah vektor A dengan menggunakan metode poligon. Nah, untuk poligon itu lebih mudah. Biasanya dia itu kepala ketemu buntut nih. Kita gambarkan dulu. Vektor C-nya ini kepala vektor C ya. Tuh, lihat kepala vektor C ketemu dengan buntut si vektor B. Nah, di kepala vektor B ketemu lagi buntut vektor A. Maka resultannya kita tarik dari pangkal vektor C ke kepala vektor A. Nah, itu adalah resultan untuk vektor C tambah vektor B tambah vektor A. Yang ketiga ada resultan ditanya B kurang vektor C tambah vektor A dengan menggunakan metode poligon. Kita gambarkan vektor B dikurang vektor C. C yang tadinya ke kanan, maka karena dia tandanya minus, maka dia kebalikannya tuh. Arahnya berubah. Ditambah vektor A. Ya kan? Maka kita tarik resultannya. Nah, itu adalah resultannya. R sama dengan B kurang C tambah A. Itu adalah resultan vektornya. Oke? Selanjutnya ada resultan vektor secara analis atau secara perhitungannya ya. Jadi di sini ada vektor A, ada vektor B. Diapit dengan sudut nih di antara vektor A dan vektor B, ada sudut namanya alfa. Nah, gimana sih cara penggambaran secara hitungan vektornya? Jadi, sebelumnya ada sudut nih, nanti kalian di matematika akan bahas lebih dalam. Kita akan ketemu yang namanya sin, cos, dan tangen. Jadi ini yang biasa digunakan ya. Ada sin 0, sin 30, 45, 60, 90. Ini biasanya harus kalian hafalkan semuanya ya. Tapi untuk di luar ini nanti misalkan sin 50 itu berarti ntar di soal diketahui. Kalau ini adalah sudut-sudut yang biasanya dihafal. Maka besarnya resultan R yaitu, jadi besarnya vektor A kuadrat ditambah besarnya vektor B kuadrat plus minus vektor A kali vektor B kali 2 kali cos theta. Kenapa plus minus nih? Jadi plus minus ini nanti adalah ketika dia plus, dia menggambarkan adalah resultan, hitung resultan. Kalau dia minus, berarti dia menghitung untuk selisih. Atau selisih resultannya ya. Contoh seperti ini, ada soal. Sebuah benda O ditarik oleh dua buah gaya A. Vektor A sebesar 20 Newton dan B 10 Newton. Kedua gaya tersebut membentuk sudut 60 derajat. Hitunglah resultan vektor dan B selisih vektor. Nah, berarti kalau misalkan kita tulis di sini, kita jawab. Berarti yang A kita diketahui ya. Vektor A itu ada 20 Newton. Vektor B itu ada 10 Newton. Dan sudutnya diantara mereka alfanya itu adalah 60 derajat. Untuk yang A adalah resultan vektor. Ingat nih soalnya tuh. Kalau resultan berarti tadi jumlah. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alfa. Maka A-nya dimasukkan 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 20 dikali 10
dikali cos 60 nih, lihat cos 6 nih 60, cosnya berarti setengah nih ternyata, dikali setengah, diakarkan. Maka di sini 20 kuadrat itu adalah 400 ditambah 10 kuadrat 100 ditambah, nah kita lihat nih, ini kita coret bisa, jadi sisa 20 kali 10 yaitu 200. Maka 400 tambah 100 tambah 200, 500, berarti di sini 700, akar 700, atau kita kali 100 kali 7. Jadinya 10 akar 7 Newton. Ini untuk yang A. Untuk yang B, kita di sini ya. Yang B berarti dia karena selisih R sama dengan bedanya apa? Bedanya di minus ini. A kuadrat ditambah B kuadrat, di sini minus 2 kali A kali B cos theta. Cos alfa, nggak apa-apa, alfa dengan theta sama saja. Kita masukkan berarti sama ya, 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang di sini. 2 kali 20 kali 10 kali setengah. Ya akar. Maka 20 kuadrat adalah 400 ditambah 100 dikurang coret-coret 200. 400 tambah 100 500 kurang 200 berarti akar 300, atau sama saja kayak 100 kali 3. Akar 100 kali 3 sama dengan 3. Sini 10 akar 3, maaf, salah, Newton. Oke, paham? Nah, selanjutnya masih resultan vektor secara analis atau perhitungan. Nah, untuk vektor ini, dia itu dijabarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi, misalkan di sini ada vektor F ya. Jadi, ntar penguraiannya harus kita jabarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita gambar, kita tarik aja garis lurusnya dengan sumbu X, dan kita tarik juga garis lurus terhadap sumbu Y. Itu adalah diuraikan terhadap vektor X dan vektor Y. Maka penguraian vektornya untuk vektor Fx berarti F kali cos theta. Untuk sumbu Y-nya jadi Fy. Nah, yaitu F kali sin theta. Maka besaran resultan vektor adalah tanda mutlak atau besarnya vektor F sama dengan akar dari total seluruh gaya vektor Fx kuadrat ditambah total dari seluruh vektor pada sumbu Y, ini dikuadratkan masing-masing. Dan juga besar arah vektor ada tangen alfa sama dengan sigma Fy atau total seluruh vektor pada sumbu Y dibagi total seluruh vektor pada sumbu X. Itu adalah penguraian vektor secara analis dan diuraikan. Contohnya misalkan seperti ini. Perhatikan gambar di bawah. Saya tulis juga tuh rumusnya biar kalian bisa lihat. Perhatikan gambar di bawah ini ada vektor F ya. Jadi vektornya berubah-ubah. Tergantung soalnya bisa F, bisa V, bisa A, bisa B. Jadi tergantung soalnya. Di sini ada vektor F. Sebentar, saya tulis dulu pointernya. Di sini ada vektor F sebesar 80 Newton. Ya kan? Diapit dengan sudut 45 derajat nih ternyata. Nah, tanya, uraikan vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Kita uraikan, berarti kita gambarkan nih di sini. Kita gambarkan kalau kita tarik gini. Ini adalah vektor pada sumbu F. Jadi sini adalah Fx. Kalau kita tarik juga nih, ini ke sini, ke sumbu Y. Maka ini jadi vektor pada sumbu Y atau Fy ya. Maka di sini jadinya nanti Fx apa tuh, lihat. Fx adalah F kali cos theta. Maka Fx-nya jadinya F-nya dimasukkan 80 Newton dikali cos 45. Maka 80 dikali cos 45 berapa nih? 45 di cosnya berarti setengah akar 2. Berarti di sini setengah akar 2. Kalau kita hitung jadinya coret-coret jadi 40 akar 2 Newton. Itu Fx-nya. Maka Fy-nya jadinya F kali sin theta. F-nya tetap berarti 80 Newton dikali sin 45. Maka jadinya 80 kali sin 45. Lihat sin 45 sama ternyata setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Maka jadinya hasilnya tetap 40 akar 2 Newton. Ini untuk Fy dan ini untuk Fx. Ini untuk jawaban yang A. Nah, untuk yang B.
besar resultan vektor. Tadi apa? Resultan vektor adalah F sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Kalau kita masukkan jadinya di sini 40 akar 2 kuadrat ditambah 40 akar 2 kuadrat. Jadinya 40 akar 2 itu sama saja kayak 1600 kali 2. Berarti di sini 3200 ditambah sama berarti 3200. Berarti berapa nih? 4400 atau jadinya kalau kita akarkan 64 itu akarnya kan 8. Ini 0,2 jadi 80 Newton. Sama dengan yang ini. Oke? Nah, selanjutnya nih ada contoh soal. Ternyata dia vektornya lebih dari 1, ada 2 vektor. Maka pertanyaannya, uraikan vektor pada sumbu X dan sumbu Y, dan kedua besarnya vektor dan juga arah vektornya sama. Berarti kalau kita jabarkan adalah sini ya. Maka untuk F1 kita bikin F1X. Maka F1 kali cos theta untuk yang pertama. Maka F1-nya 40 dikali cos 60. Jadinya 40 dikali cos 60 berapa? Lihat di bawah, setengah. Maka jadinya coret-coret 20. Itu F1X. Berarti di sini kita bikin F1Y. Berarti F1 kali sin 60 kan, sudutnya 60. Maka F1-nya 40 kali sin 60. Ternyata setengah akar 3. Kita jadinya nih bisa 20 akar 3 Newton. Jangan lupa satunya dimasukin. Ya, berarti ini untuk F1X, F1Y. Di sini kita bikin lagi nanti ada F2X. Nah, sudutnya berapa sih ternyata F2X itu? F2X kita lihat di sudut terdekat dekat sumbu X ya. Sumbu X kan ini X. Di atas ini adalah sumbu Y. Maka di sini 30 karena dia kalau penyiku itu kan 90. Maka di sini adalah 60 ya. Jadi F2X itu F2 tetap kali cos 60. Kita masukkan. Berarti F2-nya itu 20 kali cos 60 setengah. Ingat karena dia di kuadran 2, jadi sini tandanya minus. Kenapa minus? Jadi karena dia ada di kuadran 2 ya. Jadi kuadran itu seperti ini. Sebelumnya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Untuk yang di sini dia semua positif. Sin cos tangannya semua positif. Untuk yang ini semuanya positif kecuali si sinnya. Sinnya negatif. Sinnya positif, maaf. Terus cosnya di sini negatif. Untuk kuadran 3 di sini sinnya negatif, cosnya negatif. Kuadran 4 berarti di sini ntar nilai cosnya positif, sinnya negatif. Catatan saja ya. Maka di sini adalah 10 Newton. Nanti di sini kita bikin F2Y. Berarti F2 sin 60. F2-nya 20. Sinnya sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Jadi kita tulis coret-coret jadi 10 akar 3 Newton. Ya kan? Maka nanti kita bikin total gaya pada sumbu X. Berarti F sigma Fx ditotalin berarti F1X ditambah F2X. Ya kan? Jadinya F1X itu berapa tuh? 20. Ditambah F2X-nya 10. Jadinya 30 Newton. Untuk sigma Fy, maka F1Y ditambah F2Y. Jadinya 20 akar 3 ditambah di sini tambah 10 akar 3. Jadi 30 akar 3. Oh ya, maaf, ternyata di sini ada kesalahan nih, saya maaf. Di sini karena dia minus, jadi kan minus nih di sini ya. Jadi di sini tandanya berubah. Di sini berubah, jadinya jadi minus kan, kurang, tandanya berubah. Di sini jadi tanda minus ya. Jadi jawabannya enggak 30. Maaf salah, maaf. Di sini jadi 10 Newton. Ya kan? Maka nanti
resultannya, jadinya resultan F total sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Jadinya sigma Fx-nya 10 kuadrat ditambah 30 akar 3 kuadrat. 100 ditambah 30 akar 3 itu adalah 900 kali 3 berarti 900 kali 3 yaitu 2700 ya. Jadinya akar 2800 Newton. Oke, sampai sini paham? Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham bisa diulang-ulang ya. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai sini, sampai vektor. Nanti untuk tugas dan lainnya saya umumkan di Google Classroom kalian masing-masing ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.